Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan tentang Ar-Rayyan, Rasulullah menyambung dalam hadis Bukhari Muslim, setelah Rasulullah mengatakan la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk ke pintu itu kecuali mereka yang berpuasa. Lalu Rasulullah menyambung, fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kalau semua orang yang ahli puasa sudah masuk ke dalam pintu itu, maka ditutuplah pintu itu dan tidak ada yang masuk setelah mereka. Berarti sudah selesai proses penghisaban. Allah memilih kategori orang-orang yang ahli puasa. Nah, ini secara umum puasa apapun, baik puasa wajib maupun puasa-puasa sunnah, itu disebut ahli puasa. Masuk surga melalui pintu puasa. Dan bukti lain bahawa puasa menjadi salah satu jembatan menuju surga, itu juga bisa dilihat tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi dengan Abu Bakar radhiyallahu dengan para sahabat dalam hadis riwayat Muslim. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Pertanyaan Rasulullah ada 4. Yang pertama, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Qala Abu Bakr, ana. Abu Bakar menjawab, aku ya Rasulullah. Wallahu alam, tidak disebutkan hari apa itu, tapi pasti hari yang sunnah. Karena kalau hari wajib Ramadan, enggak mungkin Rasulullah bertanya, siapa hari ini yang ada puasa? Enggak mungkin. Karena semua wajib puasa. Ini pasti hari sunnah. Kemungkinan besar mungkin Senin, Kamis, atau hari sunnah yang lain yang sifatnya reguler. Karena dari pertanyaan Rasulullah ingin bertanya, siapa yang ketika hari-hari sunnah puasa berada, dia sedang dalam keadaan puasa. Maka Abu Bakar mengatakan, ana, aku ya Rasulullah. Apakah Abu Bakar ria? Bukan ria. Beliau sedang menjawab pertanyaan Nabi. Tidak mungkin beliau tidak memuliakan Nabi dengan diam saja. Karena itu termasuk melecehkan Nabi ketika Nabi bertanya, tidak dijawab. Berbeda kalau selain Nabi SAW. Saya bertanya, Bapak enggak jawab. Itu lebih bagus daripada jawabannya menyakitkan perasaan. Tapi kalau Nabi tanya, tidak dijawab, itu melecehkan. Makanya Abu Bakar bukan ingin ria, tapi Abu Bakar menjawab pertanyaan Nabi dengan sejujurnya. Maka beliau menjawab, ana. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, qala faman tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah saudaranya? Maka Abu Bakar kembali menjawab, ana. Aku ya Rasulullah. Berarti ini kejadian ini kemungkinan besar ada yang meninggal di hari itu dan telah dikunjungi oleh Abu Bakar. Lalu Rasulullah bertanya lagi, qala faman at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Abu Bakar kembali yang menjawab, ana, aku ya Rasulullah. Lalu pertanyaan keempat, qala faman 'ada minkumul yawma maridan. Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengunjungi saudaranya yang sakit? Kembali Abu Bakar yang menjawab, ana, aku ya Rasulullah. Di ujung hadis Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ijtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Barang siapa semua pekerjaan yang 4 ini berkumpul dalam satu hari, maka wajib baginya masuk surga. Jadi ini 4 amal bergabung dalam satu hari. Kalau sempat terjadi ini dalam satu hari puasa, di hari puasa, lalu kemudian mengiringi jenazah, lalu kemudian memberi makan orang miskin dan mengunjungi saudara yang sakit, maka telah berkumpul 4 perkara dan itu wajib baginya surga selama tidak ada penghalang. Jadi bahasa-bahasa Nabi ini jangan dimaknai
ahli maksiat begitu mudah masuk surga gara-gara melakukan 4 perkara dalam satu hari. Selama tidak ada penghalang, maksudnya penghalang besar-besar, dosa-dosa besar yang dia harus tanggungjawab di hadapan Allah. Maka jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu amal yang Nabi sebutkan adalah puasa. Ini menjadi pemahaman bagi kita bahawa kenapa Nabi bertanya pertama sekali masalah puasa, menunjukkan besarnya pahala puasa dan besarnya kesempatan masuk surga melalui puasa. Baik, berikutnya fadilah yang ketiga, orang-orang yang berpuasa Senin, Kamis, mereka telah menunjukkan dan membuktikan bahawa mereka telah taat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Taat pada Nabi adalah taat pada Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa taat kepada aku, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Bahkan ada yang mengatakannya sahih. Kata Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yataharra siyamal isnain wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa Senin dan Kamis. Ini testimoni dari isteri beliau, Aisyah. Aisyah telah mempersaksikan bahawa amalan Rasulullah di hari Senin dan Kamis, beliau senantiasa berpuasa. Orang-orang yang hari ini mengaku mencintai Nabi seharusnya tidak menyengajakan untuk meninggalkan Senin Kamis begitu saja. Artinya, kalau benar hati kita taat kepada keinginan Nabi, karena Nabi diutus untuk membawa kita ke surga, maka orang-orang yang merindukan hidup bersama Nabi di surga seharusnya dia mengikuti amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah puasa Senin Kamis. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita tidak punya halangan khusus, coba mulai sedikit memaksakan diri untuk coba-coba puasa Senin Kamis. Jadi kan memang kalau yang belum pernah puasa terasa berat. Terasa berat. Memaksa diri itu agak terasa berat. Apalagi cuaca selama ini, subhanallah. Benar-benar cuaca yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna syiddatal har min fayhi jahannam. Ketika engkau merasakan panas yang luar biasa, ketahuilah Jahannam sedang mendidih, kata Rasulullah. Jadi yang kita rasakan ini berdasarkan hadis Nabi, itu Jahannam sedang mendidih, bergolak. Jahannam entah di mana, berapa radius kilometer yang kita tidak tahu, tapi ketika dia mendidih, maka terasa panasnya di dunia. Kita semua berusaha menyelamatkan diri. Ini ada yang sudah demam-demam, batuk-batuk, pilek-pilek. Itu baru terkena uap panasnya Jahannam. Bagaimana seandainya Allah campakkan kita ke dalamnya. Makanya Rasulullah pernah disebutkan dalam satu hadis, yang saya tidak hafal matan lagi seluruhnya, kalau orang sedang berjalan di bawah teriknya matahari yang sangat panas, maka memintalah kepada Allah untuk berlindung dari neraka. Diajarkan oleh Nabi, disuruh ucapkan kalimat Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Hadis Ali bin Abi Talib dengan derajat yang hasan disebutkan, barang siapa mengucapkan Allahumma ajirna minan nar 7 kali di waktu subuh hari, maka kalau dia meninggal sebelum maghrib, Allah bebaskan dia seperti keinginannya. Dan barang siapa yang mengucapkannya di petang hari, kalau dia meninggal sebelum subuh, maka Allah sampaikan dia kepada maksudnya. Artinya Allah bebaskan dia dari api neraka. Makanya sebahagian orang-orang yang berzikir setelah salat itu mengamalkan hadis ini. Mengamalkan. Dulu waktu kami di pesantren, itu salah satu yang diwiridkan Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Saya tidak tahu dari mana asal usulnya pada waktu itu. Ternyata setelah buka-buka kitab, saya temukan bahawa ternyata ada hadis yang memang menyebutkan untuk menyebutkan itu 7 kali.
Ya, setiap selesai solat, zikir solat. Dan ketika kita berada di bawah terik matahari, rasakanlah bagaimana azab seandainya kita menjadi penghuni neraka. Maka ucapkanlah di tengah siang itu, ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari azab api neraka. Kalau Allah mengatakan, ku jauhkan engkau wahai hambaku, cukup sekali jawaban Allah, insya Allah tidak akan tersentuh api itu kepada kita. Makanya banyak orang hari ini Pak nggak sadar-sadar, nggak mau berfikir, panas matahari luar biasa, tapi tidak tobat-tobat. Masker pakai, vaksin sudah, tobat yang belum. Makanya yang menyedihkan umat sekarang, semuanya dilakukan, asal dia berfikir itu baik dia lakukan, tapi untuk menyelamatkan dirinya dia tidak lakukan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kalau benar kita ingin hidup bersama Nabi, paksakan diri, coba-cobalah untuk puasa Senin Kamis. Berjamaah ketika berpuasa itu lebih membuat semangat. Otomatis maksudnya saling membangunkan, ingat-ingat besok Senin, kalau bisa buat sahur bersama, itu baik. Tapi itu susah dilakukan. Tapi yang sudah kita lakukan, masjid ini, beberapa masjid sekitaran kita, itu sudah melakukan berbuka puasa Senin Kamis bersama. Maka bergabunglah bersama barisan-barisan ini. Adakah yang mengatakan bahawa ria, pedih-pedih roh buka puasa? Jadi ada yang kadang-kadang menyentil dengan mengatakan, kan bisa buka puasa di rumah, kenapa harus buka puasa di sini, kasih-kasih nampak bahawa kita termasuk golongan orang yang berpuasa. Jemaah maka Allah, tidak semua amal yang nampak itu disebut ria. Karena ria itu duduknya di hati, bukan di lapangan. Ria itu duduknya di hati. Ada orang di dalam gudang baca Quran sendiri, lalu merasa seperti sedang diperhatikan oleh orang banyak, sehingga dia memperbagus suaranya di dalam kegelapan, dalam sendirian. Itu pun masuk kategori cabang dia, yaitu ujub. Dia mulai membangga-banggakan, dia menikmati seandainya orang dengar, Masya Allah, pasti orang akan terlena. Nah, ini sudah masuk kategori cabang ria. Tapi kita buka puasa bersama, dilihat orang, apakah ria? Tidak. Selama hati ini bukan untuk menampakkan. Memang sudah disediakan berbuka agar lebih cepat kita ke masjid, agar lebih cepat kita datang untuk salat. Itu bagus. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bertambah-tambah barisan untuk berbuka puasa, tidak mengapa. Insya-Allah panitia selama hayat masih dikandung badan, masih akan terus melayani orang-orang yang berbuka puasa. Namun jangan lupa panitia juga manusia biasa. Kadang-kadang ada timpan yang tertukar, kadang-kadang ada kurma yang busuk jatuh ke dalam piring kita. Itu janganlah sampai menjadi celaan bagi panitia yang berjuang. Dan kalau bisa sambil datang berbuka, isilah celengan untuk bisa melanjutkan bukaan berikutnya. Karena kalau itu tidak ada, kita pun bisa bermasalah. Artinya ini dari mana kita bisa dapatkan untuk berbuka kembali? Orang yang memberi makanan orang berbuka puasa, maka dia bisa mendapatkan pahalanya. Syaratnya dia berusaha untuk berpuasa juga. Jadi bisa double pahala. Pahala puasanya dan pahala memberi makan orang berbuka puasa. Kecuali kita uzur, Pak. Nah, itu baru kita berhenti dari berusaha. Uzur. Dokter telah memvonis, Bapak tidak boleh puasa. Bapak diabetes akut. Karena orang diabetes akut saya dengar-dengar nih, bahwa tidak boleh puasa karena dia memang diminta untuk mengkonsumsi. Itu kalau sudah vonis dokter tidak boleh puasa, itu jangan paksa. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan bawa dirimu ke dalam kebinasaan. Bahkan kalau puasa, itu kalau mati, misal kita paksa diri, dokter sudah kasih tahu ini bahaya kalau puasa, enggak usah puasa. Lalu kita paksa diri dengan alasan saya ingin meninggal dalam keadaan sedang berpuasa. Itu masuk surga atau masuk neraka? Neraka, Bang. Karena dianggap membunuh diri. Dianggap membunuh diri. Itu menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Sampai ketika sedang berbuka puasa, lalu kemudian ketika sedang berpuasa, tiba-tiba jatuh. Dokter mengatakan kasih minum, kasih minum. Dia mengatakan jangan. Kalau saya mati, biarlah saya mati
dalam keadaan puasa, saya ingin membuka puasa bersama bidadari, langsung ditampar sama isteri, nyompat Nabi bidadari hendak buka. Itu bukan baik pekerjaan seperti itu, Allah. Maka yang menentukan kita ini beramal dengan sesuai syariat atau tidak adalah ilmu. Ilmu yang membuat kita diterima sesuai syariat atau tidak. Maka tidak boleh bertahan bagi mereka yang punya uzur. Ya sudah, jangan puasa. Namun rebutlah pahalanya melalui perbanyak sedekah, memberi makan ke orang berbuka puasa. Jemaah Allah, sekali lagi, yang kita lakukan ini kan cuma sementara. Setelah itu satu persatu dari kita berangkat, dijemput Allah. Sahabat-sahabat kita yang bersama kita buka puasa di samping kanan, di samping kiri, setiap Senin Khamis, mungkin besok tiba-tiba dijemput Allah. Hilang satu persatu. Selesailah semua ujian itu. Tunggulah apa yang Allah janjikan. Bermimpilah untuk berjumpa kembali dengan amalan tersebut, mulai dari alam barzakh sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke surga melalui pintu-pintu yang Allah muliakan. Nah, jadi berarti fadilah yang ketiga dari orang berpuasa, mereka telah menunjukkan cinta mereka, taat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan berada di akhirat bersama orang yang engkau cintai. Kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang dengan masih ada yang tersisa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.